Ustadz Riza. Tadi pertanyaannya, apa hukumnya kalau dianggap nih pamer-pamer kekayaan di sosial media tuh Ustadz? Apakah tergantung tujuannya, niatnya, atau gimana sebetulnya? Pertama iya. Sudah saya katakan tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap niat akan membawa kita ke tujuan kita. Kalau kita ingin menunjukkan sesuatu dalam rangka kasih motivasi, education, pelajaran, kayak tadi saya agar ada note para suami agar selalu berbuat baik kepada istri. Itu anjuran Quran dan hadis. Maka ini akan tercatat perbuatan saya bukan pamer, tetapi adalah sebagai edukasi dan dakwah kepada mereka. Maka itu yang harus dicatat. Nah, kalau memang tujuannya tidak ada misi dan visi untuk dakwah atau lain sebagainya, hanya sekedar flexing atau membuat dia ingin dipuji atau sombong hatinya, nah itu lain lagi Kak. Jelas tidak boleh dalam Islam. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan memalingkan muka dan membusungkan dada ketika berjalan di hadapan orang. Itu nggak boleh. Tapi sekali lagi edukasi kita adalah dakwah agar para suami selalu berbuat baik kepada istri dengan memberikan surprise, kejutan dan lain sebagainya agar ditiru. Oke, jadi ya kita juga yang lihat gak, kalau bisa ya lihatnya tuh hal baiknya apa sih yang bisa dicontoh gitu. Tergantung dari sudut pandang orang kan. Mau melihat baiknya atau buruknya. Kalau dari awal hati dan pikirannya sudah negatif ya pasti impactnya negatif. Ya mungkin banyak orang yang nanya, duitnya dari mana sih gitu kan. Pasti kita harus jelasin ya. Tapi benar ya bahwa kalau ya mengejar akhirat itu dunia itu ngikutin. Iya. Itu kalau aku berdasarkan pengalaman pribadi ya Kak. Jadi ketika aku mutusin hijrah, harusnya aku harus bayar royal penalti dan aku juga tahu kan income aku bulannya berapa gitu. Tapi ketika aku yakin ya Allah, saya tuh kalau mati nggak bawa ini. Jadi kalau emang waktu itu sempat lemes juga kan, kalau memang saya harus berhijrah dan melepaskan semua yang dari Allah ya monggo. Tapi alhamdulillahirobbilalamin, demi Allah ya hari ini aku bersaksi bahwa setelah aku meninggalkan itu semua karena Allah, malah Allah kasih lebih dari apa yang pernah aku bayangin gitu. Ada yang disebut ayat 1000 dinar. Surat At-Talaq surat 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Taatlah kepada Allah. Semakin Anda taat, Allah hadirkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Dan itu benar. Itu kalau aku ya kan, kalau Ustadz kan ilmu, kalau aku tuh pengalaman pribadi ya Kak. Yang kadang-kadang tuh malu sama Allah gitu. Makanya hari ini kalau seandainya aku mau apa-apa tuh di otak aku yaitu malu sama Allah. Kayak sekarang aja biasanya kan masih suka nonton kan, masih nonton film. Sekarang aja nonton film tuh, ya Allah saya khawatir nanti mata saya juga minta dipertanggungjawabin. Tapi ketika aku meninggalkan sesuatu, tiba-tiba Allah kasih sesuatu yang aku kepingin tapi sebenarnya aku pendam gitu. Makanya Allah tuh paling romantis. Kalau kita ngerasa suami, manusia, orang tua romantis, percayalah Allah sama Rasulnya jauh lebih romantis. Ya, tapi dan itu ya juga ada cobaannya juga ya. Kalau ketika rezeki datang tuh kan cobaan buat kita juga ada tuh ya. Jadi lupa, jadi sombong. Itu yang kalau aku Ustadz doanya gini, ya Allah berikanlah saya rezeki yang membuat hamba semakin dekat denganmu gitu. Karena banyak rezeki yang membuat kita lalai kan gitu. Makanya berdoanya harus lengkap. Makanya kalau habis sholat jangan buru-buru bangun, lama bernegosiasi sama Allah. Kalau kita ngobrol sama manusia aja bisa lama, kenapa kita nggak minta dan ngobrol miskin sama orang ujian, kaya juga ujian. Maka satu hal yang harus kita sadari, seperti apa yang dikatakan Nabi Sulaiman, qala hadza min fadli rabbi, ini semua dari Allah, liyabluwani ashkuru am akfur, apa aku akan semakin bersyukur atau akan menjadi kufur. Maka setiap nikmat semua kembalikan kepada Allah. Yang berikut pertanyaan dari netizen. Nanya semua ke Ustadz Riza ya. Gimana sih caranya menasihati menantu yang sibuk kerja dan jarang bantu beres-beres? Ini yang kemarin sempat viral ditanyain ke Mama Dede. Cari menantu apa cari pembantu? Cocok nih ya kan? Aku jadi menantunya kan. Mohon maaf. Jadi sebenarnya mencuci, menyapu, nyetrika, bersih-bersih, memasak itu bukan tugas istri. Masya Allah. Kalau dicatat. Suami aku ngomong ini viral, terus suami aku malah dibully Ustaz. Enggak, karena tidak pernah dijelaskan bagaimana syariat menggambarkan tugas istri dengan memasak, mencuci, menyapu, nyetrika dan lain sebagainya. Tugas seorang istri adalah hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Menjadi seorang ibu yang mengalami 3 kali kelelahan yang tidak dialami oleh seorang suami saat mengandung, melahirkan dan menyusui. Itu tugas yang disebutkan. Tetapi kalau memasak, mencuci, nyetrika, beres-beres adalah tugas seorang suami. Masya Allah, itu betul. Sampai sekarang saya melakukan hal itu di rumah. Mencuci, menata barang. Istri tugasnya
jaga anakmu, didik anakmu, senangkan dia. Kalau kau berhasil, maka berhasil rumah tangga ini. Semua urusan tetek mengek serahkan kepada kami. Makanya kalau ada mertua yang melihat menantunya nggak mau beres-beres, Berarti mertuanya gak jarang ngaji. bukan tugas dia, Bu. Ya. Ini Tuh. tugas anak Anda. Tuh suami-suami yang bantu Suami istrinya itu. nyapu ngapa ini bisa berotot kayak Ustadz Riza ya. Memang begitu. Oke, nah nih sekarang nanti kita ngobrol lagi nih ya. Ada bintang tamu kita juga nih membawa kabar bahagia ya. Angga Wijaya dan Ana yang menikah tahun lalu ya. Alhamdulillah ini kemarin mengabarkan udah ada 2 garis biru. Alhamdulillah. Kita lihat profilnya berikut ini. Kita kabur nih. Angga Wijaya, mantan suami Dewi Persik yang pernah menikah selama 5 tahun dan resmi bercerai pada Agustus 2022 ini sempat dituding tidak memberi nafkah, memalsukan tanda tangan untuk beberapa kontrak kerja, hingga dituding umroh bersama pacar dengan uang curian. Pria kelahiran 1987 yang pernah menjadi pegawai bank ini menikah lagi dengan pengusaha asal Lombok kelahiran 1992 bernama Nurul Kamaria atau Cinta pada Juni 2023. Cinta yang merupakan orang tua tunggal dari 2 anak ini tengah hamil 6 minggu. Pasangan yang berkenalan melalui media sosial ini kerap berlibur bersama seperti ke Bali, Jepang, Lombok, umroh, dan Desember lalu berlibur ke Turki bersama kedua anaknya. Melalui media sosialnya, pasangan ini kerap memposting foto dengan caption romantis. Salah satunya November lalu, Angga memposting foto dengan caption 3 bidadari ini yang selalu memberi senyum dan pelipur lelah setiap hari. Seperti apa kedekatan Angga dan anak sambungnya? Benarkah Angga menjadi lebih posesif karena telah lama menanti momongan? Dan benarkah setelah hamil Cinta jadi lebih manja? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Angga Wijaya dan Ana istrinya. Kemarin ada kabar bahagia yang dibagikan ya. Sudah ada 2 garis biru. Coba kita lihat dulu seperti apa cuplikan videonya. Patahkan hatimu lebih keras dari itu, dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, bermata hati. Nah di video itu kan sebelumnya juga ada berbagai macam alat tespek ditunjukin. Memang udah planning ya? Memang sudah ada planningnya atau enggak? Atau sebenarnya jalanin aja? Jalanin aja sih, sekasinya aja kan. Nggak di program. Nggak di program. Kalau buat kamu kan ini pertama kalinya nih ya. Jadi kamu pasti lebih deg-degan ya kan? Campur aduk sih. Waduh, kayak ini benar nggak ya gitu. Akhirnya yang penantian beberapa bulan ini terbukti gitu, dan ada sesuatu yang salah satu doaku yang terkabul gitu loh, Mbak Fem. Jadi kayak seneng aja, seneng, sedih, terus nggak percaya awalnya, nggak percaya. Ternyata aku sekarang menjadi seorang bapak bentar lagi. Kok sedih? Kenapa sedih? Lebih ke terharu ya, karena perjalanan aku sama Ana itu banyak kontroversi lah gitu. Di awal-awal. Sampai akhirnya aku sama Ana akhirnya dapat kepercayaan sama kita berdua, dapat kepercayaan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat momongan lagi gitu. Walaupun mungkin ini buat Ana tuh yang kesekian, tapi buat aku yang pertama. Jadi taunya gimana? Curiganya tuh gimana? Memang sih pas waktu dari Turki kan ada ngerasa aneh ya gitu. Cuman lebih ngerasanya tuh pas pulang gitu. Tapi belum karena udah sering Kak. Tiap bulan itu kan kadang kalau telat 2 hari 3 hari tes gitu. Oh gitu. Jadi stopnya udah sering GR ya? Iya gitu, udah sering coba deh enggak gagal lagi gitu. Akhirnya kemarin pas tanggal 11 ya, 10 ya mungkin ya, lupa lah, tanggal 11 iseng mau ke toilet gitu, malam Kak, malam gitu, agak mulus kan ke toilet, pas ke toilet sambilan nunggu duduk sambilan tespek, nunggu, pas lihat astaga garis 2, langsung nangis sendiri ke toilet, Dedi teriak dari dalam kamar mandi gitu, kenapa positif lah, jangan dulu masih di toilet, ya udah keluar, ya udah lebih memastikan kita tespek lagi deh, ya udah akhirnya disuruh adik, kita suruh dia beli lagi, makanya sekalian tes bikin kedua, videonya. iya, Buat kenang-kenangan ya? Iya, adik sih yang videoin itu Kak, gitu, oh ya udahlah sekalian dah kita jadiin ini aja. Seneng gitu. banget. Nah ini kan udah ada 2 anak nih ya, ya kan, gimana mereka menceritakan kepada mereka tuh gimana? Terus buat Angga sendiri, ini kan udah pengalaman ya, sedikit lah berarti ya, jadi bapak tuh gimana? Nah, jadi persiapannya seperti apa? Setelah berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.